Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa kabar update terbaru seputar The Blues Chelsea. Ya, tentu dari bursa transfer yang melibatkan tim kesayangan kita ini. Oke, saya mulai membahas tentang Juventus yang ingin mendapatkan Lukaku dan memasukkan Dusan Vlahovic ya dalam proses ya atau paket kesepakatan untuk mendatangkan Romelu Lukaku, di mana Juventus yang menginginkan tukar tambah ya, di mana Chelsea harus memberikan Lukaku ya, Juve memberikan Vlahovic ke Chelsea, sementara Juventus juga menginginkan nilai tambah dari Chelsea senilai 40 juta euro. Dan menurut saya Juventus gila ya. Vlahovic tidak ada dalam rencana The Blues Chelsea. Itu yang pertama ya. Kemudian ya, dengan harga yang diminta oleh Juventus senilai 40 juta euro ya, dengan kualitas Vlahovic dan juga Romelu Lukaku di musim kemarin, ini hampir sama persis. Lukaku mencetak 10 gol di Serie A. Begitupun Dusan Vlahovic, sama-sama mencetak 10 gol di Serie A. Kemudian di Champions League, ya, Lukaku mencetak 3 gol. Di Coppa Italia mencetak 1 gol. Sementara Dusan Vlahovic tidak mencetak gol di Coppa Italia. Ya, dia mencetak 2 gol di Europa League, mencetak 1 gol di Champions League. Jadi total masing-masing ya, kedua pemain ini mencetak 14 gol di musim kemarin ya, di semua kompetisi bersama Lukaku bersama Inter ya, Dusan Vlahovic bersama Juventus. Dan Romelu Lukaku mampu membawa Inter Milan ke final Champions League. Ya, itu nilai plusnya. Jadi kalaupun Juventus ingin bertukar ya Vlahovic dan juga Lukaku, ya tentu ya kita langsung tukar saja, nggak perlu ada tim yang harus menambah uang ya, menambah nilai ya seperti yang diinginkan oleh Juventus. Menurut saya ini kesepakatan gila jika The Blues Chelsea menginginkan atau mengiyakan keinginan dari Juventus ya. Ini menurut saya kesepakatan yang gila ya menurut saya. Kemudian kita ke transfer Moises Caicedo ya. Tidak apa ya, tidak lengkap rasanya ya membahas kabar transfer yang mengaitkan The Blues Chelsea jika tidak membahas Moises Caicedo. Ini selalu sepaket. Membahas Chelsea pasti bahas Moises Caicedo. Membahas Moises Caicedo pasti membahas The Blues Chelsea. Ya, di mana kabar terbaru ya, menurut Fabrizio Romano ya, kemungkinan The Blues Chelsea akan mencoba kesepakatan 100 juta pounds ya untuk Moises Caicedo sepaket dengan Robert Sanchez ya, kiper dari Brighton Hove Albion. Dan menurut saya kemungkinan besar Brighton tidak akan setuju dengan ini. Ya, harga Robert Sanchez itu di kisaran 15 juta pounds hingga 20 juta pounds. Sementara Moises Caicedo dibanderol oleh Brighton itu senilai 100 juta pounds. Jadi setidaknya The Blues Chelsea harus mengeluarkan uang sekitar 110 juta pounds hingga 120 juta pounds jika ingin merekrut keduanya. Ini bukan uang yang sedikit ya, yang akan dikeluarkan oleh The Blues Chelsea untuk kedua pemain ini yang harus dibayarkan ke Brighton Hove Albion. Ya, menurut saya ini juga kesepakatan gila jika terjadi ya, meskipun uang untuk Chelsea ya, untuk biaya transfer pemain itu tidak ada serinya ya, tetapi menurut saya
jika ini terjadi, ini juga merupakan kesepakatan yang gila ya, sehingga saya cukup senang ketika ada berita bahwa The Blues Chelsea sudah mulai memasukkan list atau merilis ya opsi jika rencana transfer dari Moises Caicedo ini mengalami kegagalan atau menemui jalan buntu ya. Jadi kalau Robert Sanchez menurut saya kemungkinan besar masih akan diboyong oleh The Blues Chelsea di musim panas ini, karena kita membutuhkan kiper yang bisa bersaing ya, yang bisa menjadi kompetitor dari Kepa Arrizabalaga ya. Jadi nama yang masuk adalah Adams dari Leeds United, kemudian Edson Alvarez dari Ajax Amsterdam. Dan menurut berbagai sumber ya, Edson Alvarez ini merupakan salah satu pemain yang kemungkinan besar cocok untuk berduet bersama Enzo Fernandez di lini tengah The Blues Chelsea ya, karena Edson Alvarez merupakan monster ya di lini DM Ajax Amsterdam selama ini ya. Tetapi The Blues Chelsea bukan tanpa opsi lain, karena saat ini kita punya Andre Santos ya. Kemudian kita baru saja mendatangkan Ugo Chukwu ya. Pemain ini mungkin akan diberi kesempatan oleh Pochettino di laga pramusim terakhir Chelsea menghadapi Borussia Dortmund ya. Semoga saja dia diturunkan dan kita bisa melihat sejauh apa Ugo Chukwu bermain di lini tengah The Blues Chelsea berduet dengan Enzo Fernandez. Dan saya juga berharap pemain baru kita ya, yang dibeli dari AS Monaco, yakni Axel Disasi, bisa dimainkan di pertandingan ini, karena pertandingan ini menurut saya laga Premier League di pekan awal ya, line up Pochettino bisa kita lihat di sini. Pochettino tidak akan main-main ketika menghadapi Borussia Dortmund ya, karena kita melihat rival kita yang akan kita lawan di laga perdana, Liverpool ya, menghadapi Bayern Munchen. Di situ kita melihat ya line up ya yang kemungkinan besar akan mengisi line up The Reds Liverpool di laga awal. Alisson Becker, Matip, Van Dijk, Arnold, Robertson, McAllister ya, kemudian Szoboszlai, dan juga Mohamed Salah, Cody Gakpo ya, siapa lagi itu kalau tidak salah, Jones, kemudian Jota. Jadi kemungkinan besar ini adalah line up The Reds Liverpool ketika bertandang ke markas The Blues Chelsea di Stamford Bridge. Jadi Pochettino harus memaksimalkan laga ini ya, khususnya di babak pertama, karena namanya laga pramusim ya, di babak kedua itu akan banyak pergantian dan lebih menyimpan pemain agar tidak cedera ya. Jadi kuncinya di babak pertama ya, seperti laga Liverpool dan juga Bayern Munchen yang baru saja berakhir ya, Liverpool kalah 4-3, tetapi kita melihat di babak pertama Liverpool turun dengan kekuatan penuh. Di babak kedua banyak pergantian, begitu juga Bayern Munchen ya. Jadi kemungkinan besar besok adalah line up terbaik The Blues Chelsea ya, khususnya di babak pertama. Oke, kita ke kabar Kylian Mbappe ya. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Kylian Mbappe tidak tertarik untuk menandatangani The Blues Chelsea ya, kontrak bersama The Blues Chelsea, tetapi dia mempertimbangkan untuk bermain bersama The Blues ya selama 1 tahun. Nah, jadi kalau saya melihat ketika pemilik kita Todd Boehly ini menghubungi Nasser Al-Khelaifi ya untuk menanyakan proses transfer dari Kylian Mbappe. Kemudian ada feedback ya dari pemilik Paris Saint-Germain. Nah, di sini saya melihat ada peluang meskipun kecil. Jadi ibaratnya peluang kita mendatangkan Kylian Mbappe itu Chelsea di posisi kiper ya, menghadapi tendangan penalti yang penendangnya itu Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Jadi peluang untuk menggagalkan tendangan penalti ini itu terhitung kecil ya.
Jadi itulah peluang The Blues Chelsea mendatangkan Kylian Mbappe, 0,01%. Tetapi dengan adanya kabar ini, ya kemungkinan besar Kylian Mbappe bisa saja bermain untuk The Blues Chelsea selama 1 tahun. Kita punya pemilik yang gila, Todd Boehly, jadi apapun bisa terjadi ke depannya. Ya, jadi menurut saya bukan sesuatu hal yang mustahil Mbappe bermain untuk The Blues Chelsea. Oke, kita lanjut ke laga besok. Ya, prediksi line up. Ya, tentu teman-teman menginginkan Axel Disasi bisa bermain berduet dengan Levi Colwill, ya, karena Trevoh Chalobah kan cedera. Ya, jadi kemungkinan Axel Disasi bermain itu peluangnya besar. Ya, kemudian Ben Chilwell, Reece James di posisi kanan, kemudian di gelandang ya Enzo Fernandez, Andre Santos, Christopher Nkunku, ya, kemudian Michael Mudryk, Nicholas Jackson, dan Sterling. Tetapi saya ingin melihat Ian Maatsen bermain di sini di posisi flank kanan, atau Angelo Gabriel yang mulai mendapat tempat di tim utama The Blues Chelsea, karena kabarnya Angelo Gabriel tidak akan dipinjamkan. Padahal ketika didatangkan dari Santos, pemain ini diperuntukkan ya dipinjamkan ke tim satelit kita yakni Strasbourg. Tetapi melihat permainannya dan potensinya, Pochettino kembali berpikir untuk ya memasukkannya dalam rencananya di musim depan. Ya, jadi kemungkinan besar itulah line up ya. Untuk posisi kiper tentu tidak ada yang lain ya, tidak ada pilihan lain yakni Kepa Arrizabalaga. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.